Jadi mereka lebih memilih untuk membuat tuntutan seperti yang mereka lakukan di Eropa daripada memperbaiki Dewan Keamanan atau Piagam. Dan itulah masalahnya. Ini adalah standar ganda dan kemunafikan Eropa. Maksud saya, kita bisa mengingat invasi Kosovo, bukan? Serbia. Mereka bukan anggota NATO. NATO tidak punya dasar untuk berada di sana, dan mereka begitu saja mengambil alih fungsi yang seharusnya ditangani oleh Dewan Keamanan. Dan itu ilegal, sangat ilegal, dan tidak ada yang terjadi. Bahkan permintaan maaf pun tidak ada. Tidak ada yang terjadi. Masalahnya di sini adalah kita lihat akar penyebabnya. Not looking at the root causes. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara dengan Roberto Zamora, seorang pengacara internasional dan aktivis perdamaian yang pada tahun 2004 berhasil memaksa negaranya sendiri, Costa Rica yang netral, untuk menarik diri dari apa yang disebut koalisi yang bersedia, yang saat itu menyerang dan kemudian menduduki Irak. Inilah serta politik Amerika Tengah yang ingin kami bahas hari ini. Jadi, Roberto, selamat datang. Pascal, terima kasih banyak to friends ini untuk kita di sini mendiskusikan isu yang begitu messing seperti. Terima kasih. Thank you very much. No, thank you because you reached out to me and Tidak, terima kasih, karena Anda yang menghubungi saya dan mengirimkan tesis magister Anda, di mana Anda menganalisis netralitas Costa Rica. Dan dalam konteks itu, Anda juga memberitahu saya bahwa Anda lah yang 20 tahun lalu mengajukan gugatan yang pada akhirnya mewajibkan Costa Rica untuk keluar dari koalisi negara-negara pendukung. Bisakah Anda menceritakan kisah Costa Rica? Bagaimana negara itu bisa bergabung dengan koalisi tersebut? Dan bagaimana Anda memaksanya keluar lagi? that coalition and how you forced it out again? Sure, it's not really a long story. Tentu, ini sebenarnya bukan cerita yang panjang. Saya percaya, ini adalah fakta yang sudah dikenal luas di komunitas internasional, bahwa Costa Rica telah mempertahankan kebijakan netralitas selama waktu yang sangat lama. Dan kebijakan netralitas ini dinyatakan dalam deklarasi sepihak di bawah hukum internasional pada tahun ketika Presiden Monge, di bawah tekanan dari Amerika, memutuskan untuk menghindari perang dingin, terutama yang di Nicaragua, dengan menyatakan Costa Rica netral. Untungnya, sekarang fakta-faktanya sudah terungkap dan sejarah telah ditulis ulang. Jadi kita tahu apa yang terjadi dan apa motivasi yang mendorong Amerika Serikat dan Inggris untuk membentuk koalisi negara-negara bersedia untuk menginvasi Irak. Karena intervensi atau invasi ke Irak ini tidak memiliki dasar dalam hukum internasional, mereka mencoba mencari cara lain untuk melegitimasi invasi ini. Dan pada dasarnya, itu dilakukan dengan menciptakan dukungan dari sekelompok negara yang sangat acak. Jika Anda melihat daftar anggota koalisi negara-negara bersedia itu, dan kita harus mengingat, karena satu pertanyaan yang sering saya terima ketika membahas isu ini adalah, apa yang dibawa Costa Rica ke koalisi negara-negara bersedia dan ke invasi Irak jika kita tidak punya tentara? Karena kalian membubarkan stan bersenjata kian pada tempat 48 dan Bapak Prismin, kan? 48, that's correct. Papat 8, benar sekali. Dan kami tidak membawa kekuatan militer. Seharusnya kami membawa kekuatan moral, bukan? Mungkin Anda ingat bahwa pada awalnya, dalam pidato-pidato pertama Bush tentang perang, dia mengatakan bahwa ini adalah perang untuk perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dan jika Anda memikirkan negara manapun di dunia yang bisa berbicara dengan otoritas moral tentang perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia, Anda pasti ingin memasukkan Costa Rica ke dalam daftar Anda. Karena memang Costa Rica adalah salah satu dari sedikit negara yang bisa berbicara dengan otoritas tentang perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia. Jadi di situ Anda bisa melihat mengapa Amerika Serikat ingin Costa Rica ada dalam daftar. Mengapa Amerika Serikat menggunakan mekanisme biasanya untuk menekan pemerintah agar mendapatkan dukungan ini, yang kemungkinan besar adalah ancaman pencabutan bantuan. Dan saat itu, tepat ketika koalisi negara-negara bersedia memulai invasinya,
Presiden Pacheco memutuskan untuk memberikan dukungan publik atas nama Costa Rica kepada koalisi negara-negara bersedia. Saat itu saya baru memulai tahun ketiga di Fakultas Hukum. Maksud saya, berita itu diterima sangat buruk di negara ini. Maksud saya, 99,2% penduduk menentang keputusan tersebut. Saya belum pernah melihat survei yang begitu tegas, dengan 99,2% penduduk menolak sebuah keputusan. Dan saya sangat marah, dan Anda tahu, terlintas di pikiran saya, kami mahasiswa hukum, mari coba lakukan sesuatu. Dan pada akhirnya, tidak ada yang mau melakukan apapun, jadi saya memutuskan untuk mencobanya sendiri. Sistem hukum Costa Rica sangat ramah, jika saya boleh bilang, untuk isu-isu konstitusional. Maksud saya, sangat mudah untuk mengakses Mahkamah Agung untuk membahas isu-isu konstitusionalitas. Misalnya, NSC Chimpermilis, harus seseorang untuk mengisahkan pinjam nomor $30 $. Dan itu sih. Pay 30 cents of a dollar and that was it. So I decided to. Jadi saya memutuskan untuk mencobanya. Dan saya memutuskan menantang dukungan yang diberikan kepada koalisi yang bersedia dengan mengklaim beberapa pelanggaran hukum internasional, termasuk pelanggaran khusus terhadap deklarasi netralitas. Maaf, hanya kami setukus. Daerah Anthony bukan sebuah Costa Rica, belawasta korban internasionalnya sendiri. Benar? Itu argumen yang diajukan dan sampaikan Mahkamah Agung di Costa Rica. Your Supreme Court in Costa Rica. Correct. So article. Benar. Jadi pasal 7 Konstitusi Costa Rica menetapkan bahwa Costa Rica terikat oleh hukum internasional. Faktanya, Costa Rica memiliki sistem hukum monis sepenuhnya, yang berarti kami tidak membedakan antara hukum domestik dan hukum internasional. Setelah hukum internasional ditetapkan dan disetujui oleh Kongres, hukum tersebut menjadi bagian dari sistem hukum domestik sebagai satu kesatuan. Part of the domestic legal system as one. So here in Costa Rica, you can go to the court and. Jadi di sini, di Costa Rica, Anda bisa langsung mengajukan ke pengadilan jika ada pelanggaran terhadap peraturan internasional karena konstitusi menetapkan hal ini. Jadi maksud saya, ada banyak sekali argumen. Saya mengajukan pelanggaran terhadap hak penentuan nasib sendiri rakyat Irak. Maksud saya mengajukan beberapa, tetapi pengadilan memutuskan untuk tidak membahas semuanya. Hanya fokus pada yang benar-benar merupakan pelanggaran. Jadi pengadilan menyatakan bahwa dukungan tersebut inkonstitusional karena 3 alasan utama. Yang pertama adalah yang paling jelas, pelanggaran terhadap deklarasi netralitas. Tolong koreksi jika saya salah, tetapi dalam kasus uji coba nuklir, Mahkamah Internasional, ketika mengakui nilai hukum dari tindakan sepihak, menyatakan bahkan sepihak biasanya sangat spesifik. Dan dalam isinya, Anda tahu bahwa kewajiban sepihak ini sangat spesifik dalam cara mereka dirumuskan dan diungkapkan, serta bagaimana negara kemudian dipahami sebagai terikat. Jadi, Deklarasi Netralitas Costa Rica adalah dokumen indah sepanjang 7 halaman. Dalam salah satu klausulnya, disebutkan bahwa negara tersebut tidak boleh memberikan dukungan dalam bentuk apapun, sehingga tidak boleh terlibat, baik secara nyata maupun tampak, dalam konflik pihak lain. Jadi, netralitas Costa Rica harus begitu ketat, sehingga bahkan tidak boleh memberikan kesan bahwa negara tersebut memihak dalam konflik pihak lain. Dan disinilah pelanggaran terhadap netralitas Costa Rica terjadi. Dan di sini, untuk semua yang mendengarkan, penting untuk diketahui bahwa dokumen 7 halaman itu adalah dokumen dari tahun 1993. Di mana Costa Rica menyatakan dan mengumumkan kepada dunia, mulai hari ini, inilah kebijakan kami. Dan Costa Rica memandang ini sebagai sesuatu yang mengikat dirinya sendiri. Itulah sebabnya, ini adalah tindakan sepihak, bukan? Itu tidak bergantung pada apakah negara lain mengakuinya atau tidak. Costa Rica berkata, inilah sikap saya, dan isah semua praat di sini. Dan noi kehustihamai maisa, we demand that you stick to your own rules. Yes, that was somehow the core. Ya, itu memang inti dari tesis magister saya. Mencari apakah ada dasar dalam hukum internasional
untuk hal seperti itu terjadi. Dan saya sangat terkejut dengan temuan-temuan mengenai betapa banyaknya dasar dalam hukum internasional yang dimiliki oleh deklarasi netralitas seperti yang dikeluarkan oleh Costa Rica. Jadi pelanggaran pertama adalah terhadap kewajiban netralitas. The first violation was to the neutrality obligation. The second violation is a consequence of the Pelanggaran kedua adalah konsekuensi dari yang pertama, karena merupakan pelanggaran terhadap kewajiban untuk menghormati kewajiban internasional. Dan yang ketiga, karena pengadilan menyatakan bahwa Costa Rica tidak dapat mendukung tindakan apapun yang diambil di luar lingkup dan kendali Dewan Keamanan. Jadi karena invasi ke Irak tidak diotorisasi dalam resolusi CITEDU 441, Costa Rica tidak dapat menggunakan tersebut tanpa melakukan membantu strategi dan piagam. Maka persenamusian bahwa Costa Rica dengan dukung koalisi negara-negara yang bersedia telah melanggar piagam itu sendiri. of the willing was in violation of the charter itself. This is beautiful because it means Ini luar biasa, karena artinya Mahkamah Agung Costa Rica menemukan bahwa negara manapun yang menjadi bahan dari piagam PBB telah mau pelanggaran. Maksud saya, itu akan menjadi konsekuensi yang logis. Tapi selamat untuk Mahkamah Agung Anda. Itu Mahkamah Agung yang luar biasa. fantastic Supreme Court. It was, yes. It was a fantastic. Ya, benar. Itu adalah Mahkamah Agung yang luar biasa. Dan ya, maksud saya, sekarang saya sudah lebih tua dan telah mempelajari isu ini lebih jauh. Saya berharap pengadilan akan... Ya, pengadilan itu memang tidak terdiri dari para ahli hukum internasional. Sebenarnya itu adalah kasus yang sangat-sangat langka, karena biasanya mereka menangani isu-isu konstitusionalitas yang tidak didasarkan pada hukum internasional, bukan? Tapi setidaknya, lalu pengadilan melakukan sesuatu, yaitu kita memiliki sistem konstitusi campuran. Kita punya konstitusi tertulis, tapi kita juga punya konstitusi tidak tertulis, bukan? Dan konstitusi tertulis ini berkembang melalui putusan-putusan Mahkamah Agung Konstitusi. Pengadilan mengatakan bahwa deklarasi netralitas atau kewajiban netralitas harus dipahami sebagai bagian yang diinkorporasikan ke dalam sistem konstitusi tidak tertulis di Costa Rica. Part of the non-written constitutional system in Costa Rica. So they basically En de Savernau Zafkering staat we taal met wanneer ik neutraliteit zie de klaar met het brakade netlitusi. Breken maar konsti. En de ketika we mengisahkan undang netrandas, je val tank netralitasi. Ibe sebeknya itu terlalu diperlukan. Karena statu di bahan konstitusi. it was already a part of the constitution. When they Kongres mengesahkan undang ini. Itu belum semang lalu. Let me check it real quick. Biar saya cek sebentar. Pada tahun 2014, mereka mengeluarkan undang-undang yang mengakui hak atas perdamaian. Dan seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, di Costa Rica, kami memahami netralitas sebagai bagian dari kebijakan luar negeri yang lebih luas, yaitu kebijakan perdamaian. Jadi itulah sebabnya hal itu dimasukkan dalam Undang-Undang Hak Atas Perdamaian. It's included in the right to peace law. That is very interesting. So it was the Supreme Court. Itu sangat menarik. Jadi Mahkamah Agung lah yang mengangkat kebijakan luar negeri menjadi memiliki kekuatan konstitusional. Dan kemudian, Kongres juga membuat undang-undang tentang hal ini. Jadi hal itu juga tercantum dalam kode hukum. Namun, dalam arti tertentu, maksud saya, konstitusi tentu saja berada pada tingkat yang lebih tinggi. Tapi itu berarti hal tersebut benar-benar melekat sangat kuat. Dan bagi Anda pada tahun 2004, ini berarti Anda bisa memaksa. Maksud saya, setelah keputusan ini keluar, maka Presiden dipaksa untuk menarik pernyataan dukungan itu. Atau apa yang sebenarnya terjadi setelah putusan itu keluar? Exactly after the verdict came out. Yeah, it's exactly as you mentioned. It was, Ya, persis seperti yang Anda sebutkan. Itu sangat sederhana. Lalu hal itu muncul di berita. Maksud saya itu ada di mana-mana di berita, bahkan di Amerika Serikat. Itu besar. Itu ada di media utama. Kementerian Luar Negeri Costa Rica mengirimkan nota kepada Colin Powell, Menteri Luar Negeri saat itu, yang menyatakan bahwa ya, kami memiliki putusan ini, jadi kami harus menarik diri. Well, we have this ruling, so we have to withdraw. And next day, Dan keesokan harinya, saya menerima fax di rumah saya dari Colin Powell
yang mengatakan bahwa Costa Rica sekarang sudah keluar dari daftar koalisi negara-negara pendukung. Maksud saya sangat menyesal karena tidak pernah membuat fotokopinya, karena seperti yang Anda tahu, fax akan memudar seiring waktu. Tapi itu terasa agak surreal bagi saya. Di usia 24 tahun, menerima fax dari Colin Powell ke rumah saya yang mengatakan, "It's a type you're gang umat nights." So because you were Dikaan may penggugat, Anda sinumbawa kasus ini. Jadi Powell sepening kemudian memberitahu digugat. Mereka bahwa mereka mantethe. that's interesting that they did that. Yeah, I mean they of course. Ya, maksud saya, tentu saja mereka perlu memberitahu Kementerian Luar Negeri dan pengadilan serta semuanya. Tapi sebenarnya mengirimkan fax itu kepada saya. Ini hanya anekdot lucu bahwa saya yang mendapatkannya. I got that one. Strength. Yeah, but it was very. Ya, tapi itu saat nih mbak. Maksud saya, masa ini apa 3 hari setelah putusan itu, kulis menganualkan sistem kita daftar koalisi negara mendukung. The coalition of the willing. But you know, this really shows also the. Tapi, Anda tahu, ini juga benar-benar menunjukkan kekuatan yang bisa dimiliki oleh hukum dan bagaimana dampaknya bisa meningkat jika diterapkan dengan benar. Jadi ini adalah, ya, itu pencapaian yang luar biasa. Dan Anda berhasil mengeluarkan negara Anda sendiri dari daftar itu. Saya rasa itu penting. That matters. Yeah, I mean, especially if you take into consideration. Ya maksud saya, terutama jika Anda mempertimbangkan rekam jejak Amerika dalam mematuhi kewajiban internasional, mereka sebenarnya tidak punya rekam jejak yang bagus. Dan mereka mungkin saja tidak peduli, tapi kenyataannya mereka peduli itu cukup berarti. Itu menunjukkan sesuatu. You know, it says something. Costa Rica is not a big, powerful country. Costa Rica bukan negara yang besar dan kuat. Kami selalu menyampaikan pendirian kami di hadapan komunitas internasional dan bahkan di hadapan Amerika. Ketika deklarasi netralitas dikeluarkan, Costa Rica sedang mempertahankan posisinya di hadapan Amerika. Costa Rica standing its ground before the Americans. Can you explain that one? Bisakah Anda menjelaskan itu sedikit lebih rinci? Maksud saya, itu membawa kita kembali ke tahun 1983. Tapi, dalam arti apa netralitas Costa Rica berarti Anda pada pendirian Anda? Stand your ground. Yes, I think it's very important because. Ya, saya pikir itu sangat penting karena cara Costa Rica menggunakan netralitas sebagai mekanisme hukum agar dipaksa menjauh dari konflik. Saya rasa itu adalah ide yang brilian. Namun, pada tahun 80-an, Perang Dingin sangat memanas di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika Tengah, khususnya Nicaragua. Including Central America, particularly Nicaragua. So in the late 70s, a communist support. Jadi pada akhir tahun 70-an, sebuah kelompok yang didukung komunis, Sandinista, memulai revolusi dan mengambil alih kendali negara. Dan seperti yang Anda tahu, karena letaknya sangat dekat dengan terusan Panama dan Kuba, Amerika tidak senang dengan adanya basis blok komunis yang kuat di Amerika Tengah. Maka mereka membentuk Contras, yaitu kelompok paramiliter yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Sandinista di Nicaragua. Nicaragua berbatasan di utara dengan Honduras dan El Salvador, dan di selatan dengan Costa Rica. Jadi di Honduras dan El Salvador, CIA mendirikan kamp-kamp, melatih Contras, dan memberikan dukungan. Jadi mereka menyerang Nicaragua. Contras and giving all the support, so they were invading Nicaragua from the north. But they also wanted to invade from the south. Tapi mereka juga ingin menyerang dari selatan, mengambil alih Sungai San Juan yang mengalir sampai ke Danau Nicaragua. Pada dasarnya, sungai itu melintasi sebagian besar wilayah Nicaragua. Jadi mereka bisa menjepit Sandinista dari utara dan selatan. Dan kami sebenarnya tidak ingin terlibat dalam hal itu. Jadi Presiden Costa Rica saat itu, Presiden Luis Alberto Monge, memulai tur mencari dukungan jika Costa Rica memutuskan untuk menyatakan diri netral karena harus sanksi sistem tuipaming. Sejarah mencatat bahwa Presiden Monge sangat mirip dengan Ratu Elizabeth. Presiden Monge bahkan yang penolak. Dia Mong petani, uruan keluarga petani. He was a peasant. I mean, he comes from a family of farmers, and he was back in the day. Costa Rica was Dulu, very rural, Costa Rica adalah masyarakat yang sangat pedesaan. very small country.
Negara itu sangat kecil, sangat miskin. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Tetapi berkat dukungan Ratu Elizabeth, Presiden Monge mendapatkan kemauan dan kekuatan yang diperlukan untuk memutuskan mendeklarasikan Costa Rica sebagai negara netral. Dan kemudian pergi ke Reagan dan berkata maaf. Presiden Reagan sekarang bisa bermain the car, and it weavites a very sermtuis a borsworgi campoitini. Lidag tanya. The contra camp here. So, and that's how it went. Just a second, just Ismail Gismod. Hanya untuk memahami prosesnya, Monge tahu bahwa ada risiko Amerika tekan tekanan lebih besar lagi mendirikan pangkalan, maksud saya CIA atau apapun itu di Costa Rica. Dia tidak senang tentang hal itu dan berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Jadi dia berkata, bagaimana kalau deklarasi netralitas sepihak, dokumen 7 halaman saya? Dia mengeluarkan itu, dan setelah dipublikasikan dia berkata, maaf, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dokumennya sudah keluar sekarang, jadi kalian tidak bisa punya pangkalan kalian. Begitulah kejadiannya, kan? that was how it went, right? Imath memang persis seperti yang rounded. Isang patient story yang bros, or yang cerdas. Itu brin. It's hepo. If you por gara sini astra hukum, negara lidat hikbila. Do it. Bagus. And then he came to Riga and said, like, sorry, man. Lalu dia mendatangnya ke Nigi. Maaf, saya tidak begini. Dan orang-orang Amerika menghormati keputusan itu. Jadi, maksud saya, ketika perang Irak terjadi, itu pertama kalinya pernikahan Falkland dihipui hadap Amerika dan mengatakan tidak akan anggarannya merdeka. I mean, we are an independent country. Neutrality has been a part, a key. Netralitas telah menjadi bagian komponen kunci dari cara kita memahami pemerintahan, negara, dan politik internasional sejak abad ke-19. Maksud saya, netralitas telah menjadi kebijakan luar negeri Costa Rica. Ada catatan yang berasal dari tahun 1863. Presiden Jesus Jimenez dalam pidatonya di hadapan Kongres menyatakan bagaimana kebijakan netralitas ini telah menjadi bagian inti dari kebijakan luar negeri Costa Rica. Kemungkinan besar terkait dengan Perang Saudara Amerika Serikat. Mungkin memang begitu. Itu tahun 1863. Namun dari pidatonya dapat disimpulkan bahwa netralitas sudah menjadi kebijakan bahkan sebelum itu. Maksud saya, kita tidak memiliki semua catatannya, tetapi kita memiliki catatan bahwa pada tahun 1863, Presiden Jimenez mengatakan Costa Rica sudah netral selama beberapa waktu. Jadi itu berarti, pada tahun 1983, Presiden Anda mengeluarkan dokumen setebal 7 halaman yang berargumen bahwa ini bukan kebijakan baru. Ini hanyalah sekarang dalam sebuah kebijakan. Semua tradisi yang sebenarnya sudah kita jalankan. Apakah memang begitu? Apakah benar begitu? Faktanya, ia mengingat pidato-pidato tersebut dalam dokumen sepanjang 7 halaman ini. Dan meskipun ia tidak mengatakannya dengan kata-kata seperti itu, yang ia maksud adalah bahwa deklarasi netralitas Costa Rica hanyalah sebuah ekspresi dari penentuan nasib sendiri. Dan Mahkamah Internasional telah jelas bahwa salah satu atribut dari penentuan nasib sendiri yang juga dimiliki oleh kedaulatan, Remayar of Temporis Staspalt Mathedik Statun Zitintin Vinol, which is shared by both sovereignty and self-determination, and the ICJ has said it when referring to both. Dan ICJ telah menyatakannya ketika merujuk pada kedua lembaga hukum tersebut. ICJ mengatakan bahwa salah satu atribut kedaulatan adalah negara-negara dapat secara bebas menetapkan kebijakan luar negerinya sendiri selama tidak melanggar hukum internasional umum. Hal yang sama juga berlaku untuk penentuan nasib sendiri. Jadi, deklarasi netralitas Costa Rica bukan hanya merupakan pelaksanaan atribut kedaulatan. Ini juga merupakan pelaksanaan penentuan nasib sendiri, yang pada dasarnya tidak lain adalah ekspresi dari sesuatu yang memang selalu kami miliki, yaitu netralitas. Jadi kebijakan itu berhasil pada tahun 1983 untuk mencegah AS mendirikan markas dan pangkalan di Costa Rica. Itu juga berhasil lagi pada tahun 2004,
untuk menarik Costa Rica keluar dari koalisi negara-negara pendukung. Dan bagaimana kebijakan ini dipandang oleh masyarakat umum saat ini? Viewed among the general public. I mean, let's say the pressure again in 2022 was. Maksud saya, kebijakan perdamaian Costa Rica, termasuk netralitas, begitu melekat dalam budaya dan kepribadian kami, sehingga kami bahkan tidak membicarakannya. Maksud saya, seperti halnya tentara, kami bahkan tidak membicarakannya. Itu sama sekali bukan isu bagi kami. Sekarang, di tingkat pemerintahan, selama pemerintahan Solis, ada. Saya tidak yakin apa itu situasi dengan Nicaragua atau Venezuela. Dan Kementerian Luar Negeri mendapat tekanan untuk mengeluarkan pernyataan yang mengutuk situasi tersebut. Tetapi dia menolak melakukannya berdasarkan putusan kasus Irak. Ada Texel Ants Venezuelan. Costa Rica diminta untuk mengambil sikap menentang Venezuela. Yeah, I think it was in the context of the Grupo de Lima. Ya, saya pikir itu dalam konteks Grupo de Lima. Karena ini terjadi selama pemerintahan Solis. Dan kementerian mengeluarkan tweet yang mengatakan, kita harus mengingat apa yang terjadi pada tahun 2004 ketika Costa Rica mendukung koalisi yang bersedia. Jadi kementerian akan menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan apapun tentang hal ini. Jadi di tingkat pemerintahan, kasus ini memang meninggalkan jejak yang masih diingat, dan pemerintah tetap sangat berhati-hati agar tidak melewati batas ini lagi, karena alasan yang sangat sederhana, yaitu karena negara kita seperti ini, kita sebenarnya tidak punya banyak hal untuk ditawarkan kepada dunia. Wendo Mertol, ini memanage Hamerdik International, tetapi Kaftuheim berdrang kila. Right. This is fascinating, and you know. Ini menarik sekali. Dan Anda tahu di Eropa masih ada beberapa negara netral. Irlandia, Swiss bukan bagian dari Uni, tapi Austria, dan saya lupa satu lagi. Maaf, saya lupa satu lagi. Yang mana yang saya lupakan? Malta. Malta ya, tentu saja. Ya, dan mereka semua ikut serta dalam sanksi Uni Eropa dan AS. Langkah-langkah non-koersif, langkah koersif non-militer adalah sanksi. Apakah sesuatu memang dipertimbangkan oleh Costa Rica untuk diterapkan kepada salah satu spesifik suatu war? Would be thinkable for Costa Rica to put on one or the other belligerents in a war? Apakah kita menghindari perdebatan tanpa ilegalnya sanksi pihak? Debate about how illegal unilateral sanctions are. Sangat ilegal ya. Tapi hal-hal seperti itu terbias di Costa Rica kan? Bukan hanya karena netralitasnya. Masalahnya, berdasarkan putusan Irak, Costa Rica tidak bisa mendukung sanksi sepihak karena dua alasan. Pertama, karena sanksi tersebut ilegal. Dan setiap tindakan di luar piagam, Costa Rica tidak dapat mendukungnya karena ketentuan putusan tersebut. Benar. Jadi, kami tidak akan bisa mendukung sanksi sepihak secara hukum, karena itu akan merupakan pelanggaran terhadap piagam. Nah, di sisi lain, saya pikir deklarasi netralitas Costa Rica tidak hanya membatasi diri pada tindakan militer, bukan? Jadi fakta bahwa Costa Rica menyatakan, netralitas Costa Rica menyatakan bahwa negara itu tidak akan terlibat, bahkan secara tampak dalam. Jadi ini benar-benar maksud saya aturannya seketat mungkin. Dan ini sangat penting. Karena saya pikir negara-negara netral yang menerapkan sanksi sepihak sangat tidak bertanggung jawab terhadap lembaga netralitas. Mereka sedang melakukan sesuatu yang bisa merugikan institusi. Pada saat dalam sejarah, ketika menurut saya, seharusnya yang kita lakukan adalah memperkuat atau bahkan membangun kerangka kerja yang jelas, lalu memperkuat institut netralitas sebagai cara untuk meredakan kebangkitan kembali Perang Dingin ini. Maksud saya, memperbesar blok-blok bukanlah cara membuat dunia lebih aman, justru sebaliknya. Jadi saya sangat percaya bahwa menerapkan sanksi sepihak justru merupakan cara mendukung pihak lawan. Menurut saya, hal ini tidak perlu menunggu sampai masalahnya muncul dalam bentuk penggunaan kekuatan atau permusuhan. Unsur permusuhan itulah yang bermasalah. Maksud saya, Anda tidak perlu berperang.
you can be hostile in many other ways. Anda bisa bersikap bermusuhan dengan banyak cara lain. Lalu terserah negara lain apakah mereka menganggap sedang diserang atau tidak. Saat ini ada banyak cara untuk menyerang sebuah negara. Misalnya, perang siber. Anda tidak perlu menembakkan peluru untuk dianggap sebagai pihak yang bermusuhan atau agresif. I highly applaud what you're saying here. Saya sangat mengapresiasi apa yang Anda katakan di sini, dan saya memandangnya persis dengan cara yang sama. Masalah yang dihadapi orang Eropa saat ini adalah mereka berargumen, tapi Roberto tidak memberikan sanksi kepada Rusia sama saja dengan membiarkan invasi ilegal ke negara lain. Jadi Anda justru memberi hadiah kepada agresor yang melanggar hukum internasional. Bagaimana mungkin itu bisa dianggap sebagai tindakan netral? Law. How can that be a neutral act? I think that would be a very coward. Saya rasa itu akan menjadi argumen yang sangat pengecut dan tidak berdasar. Karena, mari kita bicara jujur, jika kita memiliki Dewan Keamanan yang berfungsi, maka ini mungkin sudah berhenti. Jadi yang tidak bisa Anda lakukan adalah mencoba mencari cara untuk mengakali hukum yang tidak berfungsi, karena Anda tidak ingin hukum itu berfungsi. Dan Anda merujuk pada fakta bahwa Dewan Keamanan memiliki kekuatan hukum untuk memberlakukan sanksi dan mengambil tindakan militer. Benar. Dan anggota tetap, kita ini maksudnya 3 dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan yang juga anggota NATO. Dan Eropa biasanya seperti blok. Jadi pada yang Amerika, Inggris, dan Eropa memainkan veto. British and then Europe having a veto. So yeah, I mean. Jadi ya, maksud saya, lalu ada pertanyaan yang terus terngiang di kepala saya, yaitu, apakah NATO berusaha mengambil alih atau menyerap fungsi-fungsi yang sebenarnya diciptakan untuk Dewan Keamanan? Jadi mereka lebih memilih membuat kekacauan di Eropa daripada memperbaiki Dewan Keamanan atau piagamnya. Dan itulah masalahnya, standar ganda dan kemunafikan Eropa. Itu bagian dari masalah ini. Maksud saya, kita bisa mengingat invasi ke Kosovo, kan? Serbia. Mereka bukan anggota NATO. NATO tidak berdasar with Petis Prisena. Dan mereka begitu Timur Duruduzetihi Foods kan in Eurothgeimer Ballis and a Duovmats. Would or should have been taken by the Security Council. And that was illegal. Highly illegal. Dan itu ilegal. Sangat ilegal. Dan tidak ada yang terjadi. Bahkan permintaan maaf pun tidak ada. Tidak ada yang terjadi. Jadi maksud saya masalah di sini adalah kita tidak melihat akar permasalahan, bukan akar konflik, tetapi penyebab mengapa konflik-konflik itu tidak terselesaikan, dan alasan mengapa Dewan Keamanan tidak mampu menjalankan fungsinya. Mereka tidak akan pernah, sama sekali tidak akan pernah, membahas fakta bahwa piagam harus diubah, bahwa hak veto adalah cacat mendasar yang merusak prinsip kesetaraan bangsa-bangsa yang sering dibicarakan dalam piagam. Dan itu adalah cacat historis yang tidak mau diperbaiki oleh bangsa Eropa dan negara-negara kuat. Itu benar-benar bentuk arogansi yang paling nyata. Saya sangat setuju. I absolutely agree. It's utter arrogance. Saya sangat setuju. Itu benar-benar bentuk arogansi. Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang pasal 5 karena kita sedang bicarakan perubahan piagam. Pasal 5 adalah klausul pembelaan diri dan pembelaan diri kolektif. Anda tahu bahwa negara-negara diizinkan untuk membela diri mereka sendiri dan melakukannya bersama negara lain, yang menurut saya adalah landasan dari setiap perang modern yang pernah kita lihat. Bahkan Rusia saat ini mengatakan, Anda tahu, argumen hukum mereka adalah mereka mengakui Donbas dan Lugansk sebagai negara berdaulat, dan sekarang mereka meminta dukungan Rusia, dan sekarang mereka secara kolektif membela diri dari Ukraina. Dan juga Anda tahu, klausul pembelaan diri ini telah berkali-kali digunakan untuk membenarkan agresi AS terhadap negara lain. Oh, kami hanya membantu membela negara lain secara kolektif. Apakah Anda juga akan mengubah klausul itu? Do you see it? Would you change that one as well? Not necessarily. I think that Tidak harus begitu. Saya pikir masalahnya berasal dari interpretasi yang diberikan terhadap pasal tersebut. Karena menurut saya sama sekali tidak ada dalam diskusi atau pasal itu yang menunjukkan bahwa mekanisme regional ini akan menghilangkan peran Dewan Keamanan.
Faktanya, semua mekanisme ini, atau bahkan negara-negara yang membela diri, maaf jika terdengar berulang, harus berkomunikasi dengan Dewan Keamanan, yang kemudian akan mengambil tindakan. Jadi, ini sebilam seperti Tabrican, Tarrant Warshin Yik Meeting, to have things the time. Mechanisms before the Security Council could make a decision. But by no means the article... Sama sekali tidak bisa artikel tersebut diartikan seperti itu. Ketika artikel tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pada akhirnya, semua tindakan ini harus mendapatkan persetujuan akhir dari Dewan Keamanan. Dan di sini, baik perjanjian NATO maupun perjanjian bantuan timbal balik antar Amerika memiliki kelemahan mendasar. Ada satu klausul yang menurut saya benar-benar bertentangan dengan hukum internasional, yaitu klausul yang menyatakan bahwa jika suatu negara diserang, negara-negara lain akan mengancam mereka juga diserang. Dan dengan demikian mereka... Jadi ini sangat lucu, karena ini melewati pasal 51. Jika Anda diserang, maksud saya, jika kita semua diserang, itu sebenarnya bukan pertahanan diri kolektif. It's not really collective self-defense. Ini adalah sekelompok negara yang menjalankan hak bela diri sendiri, karena mereka semua sedang diserang. Jadi konsep bela diri kolektif adalah sekelompok negara mendukung satu negara yang sedang diserang. Namun klausul NATO menyatakan bahwa tidak, kita semua sedang diserang, bahkan ketika secara material kita sebenarnya tidak diserang. Dan Mahkamah Internasional telah menyatakan bahwa agresi adalah situasi yang bersifat material. Jadi ini bukan sekadar, oh, saya memutuskan bahwa sekarang saya sedang diserang, sehingga saya bisa menjalankan hak bela diri. Maksud saya, NATO menciptakan fiksi tentang invasi yang tidak ada untuk melegitimasi negara-negara agar dapat menjalankan hak bela diri. Sekarang, jika Anda memikirkannya seperti ini hanyalah sekelompok negara yang menjalankan hak bela diri. It's a bunch of states exercising self-defense. This is not collective self-defense. Ini bukan pertahanan diri kolektif dalam istilah piagam. Dan alasannya adalah karena Anda bisa melewati pasal 51. Karena Anda tidak memerlukan izin untuk melakukan pertahanan diri. Anda memerlukan izin jika ingin melakukan pertahanan diri kolektif. Jadi, dengan menyatakan semua orang sebagai subjek invasi, saya bisa mengklaim bahwa saya secara individu sedang melakukan pertahanan diri, dan kita semua secara individu sedang melakukan pertahanan diri. Jadi tarik through inhampuri pestro befall of you. Yidhi them the thetapis. So it's fraud of law, if you ask me. Yeah, Mesri Thamait editas to paridat Mesri Tila. Remember Frasles Galistic untuk faktis keringal. Maksud saya, Nastor brace metribmans fakta. NATO just implemented the fact, and since there is no court that can judge, I mean there would. Dan karena tidak ada pengadilan yang dapat mengadili, maksud saya, memang ada pengadilan yang bisa mengadili mereka, tetapi itu tetap tidak akan membatasi kekuasaan NATO untuk melakukannya. Namun, terutama jika dilihat dari Costa Rica, ini adalah situasi yang sangat tidak memuaskan, bukan? Dan hal yang indah dari kasus Costa Rica adalah bahwa kasus ini menunjukkan bahwa negara-negara individu melalui deklarasi sepihak sebenarnya dapat melepaskan diri dari logika ini sampai batas tertentu. Jadi, dalam arti tertentu, jika kita melihat gerakan BRICS dan gerakan negara-negara di Asia dan Afrika yang juga mencari kebijakan yang memungkinkan mereka melepaskan diri dari permainan politik ini, maka Costa Rica adalah kasus yang patut dipelajari. Benar, karena memang keputusan Costa Rica juga berdampak pada kawasannya tersebut. Panama menghapuskan angkatan bersenjatanya pada tahun 1990, dan salah satu alasannya adalah karena sama sekali tidak ada ancaman dari negara tetangganya. Selain itu, karena adanya hutan Darien, mustahil untuk melakukan invasi dari Kolombia, setidaknya melalui darat. Costa Rica sangat penting dalam proses perdamaian Amerika Tengah, karena merupakan satu-satunya negara yang bisa menjadi mediator di sana. Negara itu adalah bagian dari kawasan, tidak berkonflik dengan siapapun, dan mampu mempertemukan para pihak, serta mengakhiri konflik Amerika Tengah pada tahun 1997 melalui Perjanjian Esquipulas dan Perjanjian Esquipulas II.
Selain itu, jika Anda melihat Costa Rica di organisasi internasional, negara ini biasanya diberi preferensi atau posisi ketua meja ketika membahas isu-isu perdamaian atau demilitarisasi. Issues of peace or demilitarization. I mean, it works beyond. Itu bekerja lebih dari sekadar I itu. want to show my disagreement with. Saya ingin menyampaikan ketidaksetujuan saya terhadap sesuatu yang baru-baru ini saya baca. Anda mengirimkan beberapa tulisan yang sangat menarik, tetapi ada satu tulisan yang menggambarkan netralitas sebagai tindakan egois, dan saya benar-benar tidak setuju. Netralitas harus dipahami sebagai upaya untuk menyediakan lingkungan yang ramah dan damai bagi pihak-pihak yang berseteru. Ini adalah usaha untuk tetap independen di luar, dan sebelum adanya tekanan atau keadaan apapun, agar situasi tidak semakin memburuk. Anda tahu, saya tidak berpikir ada sesuatu yang egois dalam netralitas. Justru sebaliknya. Salah satu hal menarik yang dikatakan Mahkamah Agung dalam putusan Irak, yang sebenarnya tidak benar-benar diikuti oleh pemerintah, adalah bahwa karena kebijakan perdamaian Costa Rica, Because of Costa Rica's peace policy, and again, neutrality being just part of it. dan sekali lagi, netralitas hanyalah sebagian dari itu. Netralitas Costa Rica dikeluarkan secara ideologis ketat, yang berarti bahwa Costa Rica memiliki kewajiban untuk secara konsisten mengejar perdamaian. Jadi, netralitas Costa Rica tidak mencegah negara tersebut dari segala bentuk keterlibatan dalam konflik pihak lain. Netralitas ini justru memungkinkan negara tersebut untuk campur tangan demi mencari solusi damai. Satu-satunya cara Costa Rica dapat terlibat dalam konflik pihak lain adalah dengan mencoba mempertemukan mereka dan membawa solusi damai bagi konflik tersebut, yang elemen unik dari netralitas Costa Rica. Saya tidak tahu ada negara lain yang memiliki kewajiban seperti ini. I don't know any other country that has this obligation, and the Supreme Court does take that. Dan Mahkamah Agung memang menyoroti hal itu dan mengatakan kepada pemerintah, kalian seharusnya tidak bergabung dengan koalisi yang bersedia. Kalian seharusnya secara aktif terlibat dalam politik internasional untuk membantu mewujudkan perdamaian. Dan pemerintah sebenarnya belum benar-benar melakukan itu. Namun dari perspektif hukum dan dari sudut pandang hukum, hal itu ada. Pengadilan mengingatkannya. Jadi, kembali ke poin utama. Jika Anda memandang netralitas dalam arti ini, bahwa saya tidak akan terlibat, saya tidak akan memperkeruh, saya tidak akan memperbesar masalah, dan saya akan menyediakan ruang serta tempat untuk mempertemukan para pihak dan mengakhiri konflik sebagai cara untuk mencapai perdamaian, sebagai salah satu tujuan yang ditetapkan dalam piagam. Maka saya tidak bisa setuju jika melihat netralitas sebagai kebijakan luar negeri yang egois. Saya sangat tidak setuju dengan sudut pandang tersebut. Sangat berani bagi Costa Rica untuk mendeklarasikan netralitasnya dalam situasi yang mereka hadapi. Dan sangat berani juga bagi negara itu untuk mempertahankan netralitasnya dalam situasi yang mereka hadapi pada tahun 2004. Jadi, ya, menurut saya ini adalah kebijakan untuk dunia. Karena netralitas, Anda tahu, seseorang yang mengungkapkannya dengan sangat indah adalah Urho Kekkonen, mantan Perdana Menteri Finlandia. Dan dia pernah berkata, Anda tahu, netralitas bukanlah kebijakan yang paling mudah. Karena itu berarti Anda harus terus-menerus menyesuaikan kebijakan luar negeri Anda. Dan Anda harus terus-menerus mencari cara baru untuk tetap independen dan mempertahankan pendirian Anda. To be independent and to stand your ground because you need to defend. Karena kamu harus membelah sudut pandangmu sendiri kepada semua orang, kan? Karena kedua belah pihak akan menekanmu. Dan itu adalah kesalahpahaman besar. Saya sangat senang mengetahui bahwa Costa Rica secara aktif berupaya untuk meluruskan kesalahpahaman itu dan tetap pada pendiriannya, berbeda dengan Finlandia dan Swedia saat ini, yang tidak mempertahankan pendiriannya. Mereka menyerah. Dan sekarang mereka memiliki masing-masing 15 dan 12 pangkalan militer S. Mereka menyediakan tank sebagai target. Jika suatu saat turis NATO Rusia, mereka akan sedang di garis depan pertama. Itulah hendak menyinjand. And that's the sad reality. I think that
Saya pikir Finlandia dan negara-negara lain di kawasan itu membuat kesalahan besar ketika bergabung dengan NATO dan meninggalkan netralitas. Mereka benar-benar menambah garam di luka, tahu kan? Mereka melakukan persis seperti yang dikeluhkan Rusia selama 20 tahun terakhir, yaitu terus mendekat ke arah mereka. Jika Anda melihat dokumen tentang hubungan antara Swedia dan Finlandia dalam 20 tahun terakhir, hubungannya tidak buruk, dan sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa Rusia berpikir untuk melakukan serangan ke Finlandia. Maksud saya, tidak ada alasan bagi orang Finlandia untuk menganggap Rusia sebagai ancaman bagi mereka. Tapi mereka terpengaruh oleh semua propaganda ini dan diperparah oleh invasi Rusia ke Ukraina, yang memang ilegal. Saya tidak akan membahas apakah invasi itu ilegal atau tidak. Namun, fakta bahwa itu ilegal bukan berarti tidak ada isu-isu yang tidak nyaman yang seharusnya kita bicarakan terkait invasi ini. Misalnya, maksud saya, Putin sudah memperingatkan semua orang di Munich pada tahun 2007, jika saya tidak salah, dalam pidato yang sangat-sangat terkenal itu. Dan memang benar bahwa NATO pernah berjanji tidak akan memperluas 1 inci pun ke arah timur. Namun mereka telah melakukannya. Dan ini membawa kita pada diskusi yang sangat-sangat penting, yang saya yakin banyak negara tidak ingin membahasnya, yaitu pada titik mana keamanan saya menjadi ancaman atau perhatian bagi Anda. Saya tidak tahu apakah terlalu keras dari pihak saya untuk menggunakan istilah ini, tapi situasi di Amerika Serikat adalah contohnya. The situation in the United States is an example. You have the right to bear guns for security. Anda punya hak untuk memiliki senjata demi keamanan, supaya Anda merasa lebih aman. Tapi saya rasa tidak ada yang benar-benar merasa lebih aman sekarang ketika penembakan terjadi di mana-mana sepanjang waktu di sekolah-sekolah setiap minggu. Saya kira tahun lalu, secara statistik, ada lebih dari 1 penembakan di sekolah per hari di Amerika Serikat. Jadi, apakah kita semua benar-benar lebih aman hanya karena Anda merasa lebih aman? Pada titik mana mekanisme keamanan kolektif justru berubah menjadi mekanisme ancaman kolektif, ketidakamanan kolektif? Benar. Dan saya rasa ini adalah diskusi yang setidaknya NATO sendiri tidak mau lakukan. Tapi kita seharusnya membahasnya. Ini satu-satunya blok keamanan kolektif yang justru terus berkembang jika Anda pikirkan. If you think about it. Niwas going to Rawaj. Thems QSS Toretto. And it fills me with happiness that Dan, Anda tahu, saya merasa sangat bahagia karena Anda di Costa Rica dapat melihat hal ini dengan begitu jelas dan realistis. Sementara orang-orang Eropa dan juga orang Amerika terjebak dalam semacam delusi massal yang aneh, tidak mampu melihat apa yang dilakukan tindakan sepihak mereka terhadap lingkungan keamanan secara keseluruhan, arsitektur keamanan di benua Eurasia. Tapi bagus bahwa Anda bisa melihatnya dengan begitu jelas. But it's good that you see that so clearly. I mean, it's hard. Maksud saya, ini sulit. Saya sangat menikmati program magister saya. Mungkin karena saya sudah tidak muda lagi dan sudah banyak pengalaman. Jadi, saya mengikuti perkuliahan dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kekuasaan dan politik internasional. Saya lebih berpengalaman dan lebih tua. Tapi sangat menyakitkan bagi saya ketika menyadari betapa kolonialisme dan Eurocentrism masih sangat melekat di setiap aspek kehidupan kita. Remains in every element of our lives, and I think that we have to accept the fact. Dan saya pikir kita harus menerima kenyataan bahwa sistem Eurocentris memang berhasil dalam banyak hal, tetapi tidak dalam hal keamanan, bukan dalam hal perdamaian dan keamanan. Sebaliknya, maksud saya, kita tidak bisa terus melihat dunia seperti cara pandang orang Eropa, karena perang sudah begitu tertanam dalam benak orang Eropa, sehingga mereka tidak bisa membayangkan dunia tanpa perang. Dan jika Anda tidak bisa membayangkan dunia tanpa perang, Anda tidak bisa membangunnya. Itulah sebabnya, saya sangat mengkritik kenyataan bahwa 5 anggota tetap Dewan Keamanan tidak tahu apa-apa tentang perdamaian. Maksud saya, bagaimana Anda akan membawa perdamaian jika Anda tidak tahu apa-apa tentang perdamaian? Anda hanya tahu tentang perang dan kolonialisme. Dan benarkah Anda yang bertanggung jawab atas keamanan dunia? Tidak, sistemnya benar-benar rusak.
Maksud saya, seharusnya Costa Rica menjadi anggota tetap Dewan Keamanan. Costa Rica should be a permanent member of the Security Council. We know nothing about war. Kita tidak tahu apa-apa tentang perang. Maksud saya, kita hanya tahu satu hal yang harus kita ketahui tentang perang, yaitu bahwa perang seharusnya tidak terjadi. Dan jika itu terjadi, harus dihentikan secepat mungkin. Dan itu satu-satunya hal yang perlu kamu ketahui tentang perang. Dan kita sangat memahami itu. Kita seharusnya berada di Dewan Keamanan, kamu tahu, sebagai anggota tetap. Jadi maksud saya ini hanya, kamu tahu, banyak, dan kamu sangat tahu ini, banyak diskusi dan perdebatan tentang hukum internasional masih sangat berpusat pada Eropa. Dan kamu tahu, bahkan fakta bahwa materi kebanyakan dalam bahasa Inggris juga menjadi masalah. Maksud bahasa masih itu masalah. Atau dalam bahasa Prancis. Dan jadi maksud saya, bagi saya, sangat menarik untuk menghadapi kolonialisme dalam hukum. Maksud saya, Anda bisa melihatnya dalam hukum. Anda melihat jejak-jejak kolonialisme ini, mentalitas yang seperti perang. Dan saya pikir negara-negara Eropa akan sangat diuntungkan jika mendengar sudut pandang lain, terutama dari orang-orang yang memiliki pengalaman berbeda terkait perdamaian dan perang. Pengalaman yang berbeda karena Costa Rica tidak pernah memandang netralitasnya sebagai alat politik. Anda tahu, seperti bidak catur, persis seperti Swiss, di mana netralitas diakui karena tercantum dalam perjanjian, karena akan menguntungkan semua kekaisaran untuk memiliki negara pusat di tengah Eropa. Menth. Tidak, di sini itu adalah keputusan kami sendiri. Dan itu bukan karena kami berpikir bahwa demi kepentingan semua orang, kami tidak terlibat dalam konflik lain. Jadi ya, ini adalah sesuatu yang harus diubah. Maksud saya, kita benar-benar tidak bisa terus menanggung beban sebesar yang dibawa oleh pemahaman hukum internasional yang berpusat pada Eropa. Kita membutuhkan lebih banyak gagasan segar. Saya benar-benar setuju denganmu, Roberto. Dan jika suatu saat mereka membuat pemungutan suara, Costa Rica, untuk kursi tetap di Dewan Keamanan, kamu akan mendapatkan suaraku. Dan saya ingin melihatmu duduk di sana, karena kamu benar-benar memahami bagaimana meredakan omong kosong proyek kolonial buatan Eropa selama 500 tahun yang selalu membawa perang, kematian, dan kehancuran. Roberto, saya selalu menjadikan saya di wetamu Sara. Apakah rai sempat tima anda secara stak magnetis tulisan? Dimaris petuang with kamari kroni. Not really. Tidak juga. Baru-baru ini, saya memutuskan untuk lebih fokus pada sisi akademis, terutama karena saya merasa perlu membawa perspektif lain ini atau mendorongnya dengan cara tertentu. Jadi saya sebenarnya belum banyak menerbitkan karya. Saat ini saya sedang dalam proses itu. Saya rasa Anda sudah berbaik hati memasukkan tesis saya di situs web Anda, dan saya sangat menghargainya. Tapi untuk saat ini, mungkin Anda bisa menemukan beberapa artikel saya di Google. Itu saya tidak perlu. Saya hanya berlatih orang-orang bisa. Dan semuanya, saya akan notautan ke tesis Magister Roberto tentang netralitas Costa Rica dan presiden untuk tan sepihak di deskripsi video ini. Roberto Zamora, terima banyak atas waktu ini. Thank you very much for your time today. My pleasure. It was a great opportunity to Dengan senang hati. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk mengangkat isu-isu ini dalam pengalaman Costa Rica, yang menurut saya selama ini diremehkan. Dan sungguh, saya tidak tahu apakah ini semacam hal yang bersifat nasionalistik atau bukan. Tapi saya benar-benar berpikir akan sangat layak untuk memberikan sedikit lebih banyak perhatian pada pengalaman Costa Rica dan memahaminya bukan sebagai tindakan egois, melainkan sebagai alat untuk deeskalasi, perdamaian, dan septine race with Badit and I need to know. Dari Pascal, terima kasih. Terima kasih banyak. National concert. So Pascal, thank you very much. Terima kasih, Roberto.